Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cici Tabela. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021 nanti ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan manajerial. Video kali ini tuh adalah part 6-nya. Untuk part 1 sampai part 5-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. Sepertinya ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini begitu penting bagi perusahaan. Jadi mungkin tidak ada waktu lagi untuk mempelajari bagaimana penerapan excellent service. Harusnya langsung penerapannya seperti apa gitu ya. Yang B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Kita simpan dulu. Yang C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. Ini juga kurang tepat karena ini harus belajar dulu. Yang D, mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. Ini juga sama, belajar dulu. Yang E, mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Ini saya rasa juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah melakukan training terjadwal untuk semua karyawan agar semua karyawan ini bisa atau memahami bagaimana cara menerapkan excellent service. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Oke, bisa jadi. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Bisa jadi juga ya teman-teman. Yang C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Bisa. Yang D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. Bisa juga. Atau yang E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Bisa juga ya teman-teman. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan bidangnya. Kalau yang C, meskipun dia mempunyai potensi, tapi kalau dia tidak bekerja secara profesional dalam menyelesaikan tugas, mungkin tidak bisa hasilnya bagus seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah yang A, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Oke, ini bisa. Yang B, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman, karena kan tadi masyarakat menganggap bahwa pembangunan teknologi itu belum begitu penting. Jadi kalau kita bangun infrastrukturnya, mungkin masyarakat juga belum tahu seperti itu. Yang C, membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan di masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. Nah, ini juga sama seperti option B, karena menurut masyarakat infrastruktur informasi itu belum begitu penting. Jadi kalau kita membangun infrastruktur, mungkin masyarakatnya juga belum mengetahui seperti itu. Yang D, menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ini saya rasa juga kurang tepat karena kan IT itu sebenarnya begitu bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat itu tahu informasi yang ada di dunia luar seperti itu ya. Atau yang E, melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Nah, tadi kan kita diberikan tugas untuk bagaimana membangun infrastruktur atau bagaimana
desa tersebut punya IT teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lapor ke atasan, tapi bagaimana cara kita untuk membangun tersebut. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A. Yang paling pertama bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT yang saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, setelah masyarakat ini tahu bagaimana pentingnya ICT, nah mungkin setelah itu kita bisa membangun infrastruktur IT. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan jam 1 lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Ini kurang tepat ya teman-teman, harusnya kita membantu teman kita. Yang B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Ini juga kurang tepat. Yang C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. Ini juga kurang tepat. Yang D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Mungkin ini yang tepat. Yang E. Pura-pura tidak mendengarnya. Ini juga tidak boleh. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menuju buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah yang A. Menegurnya agar berbuat dia berubah. Ini maksudnya menegurnya agar dia berubah ya teman-teman. Oke, bisa jadi. Yang B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. Ini kurang tepat karena kita harus mengingatkan sesama karyawan seperti itu ya. Yang C. Resign dari perusahaan. Ini terlalu berlebihan. Yang D. Mengadu ke atasan Anda. Ini juga terlalu berlebihan. Atau yang E. Memarahi dan memakinya. Ini tidak boleh ya teman-teman karena kita bisa menasihatinya dengan baik-baik. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Menegurnya agar dia berubah seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang bisa Anda lakukan? Yang A. Saya minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Yang B. Saya pinjamkan sisa uang yang sedikit tersebut. Yang C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kurang tepat sepertinya ya. Yang D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Ini juga kurang tepat. Yang E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Ini juga kurang tepat sepertinya. Nah, untuk yang nomor 6, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Karena kan sesuai dengan kondisi bahwa uangnya tadi hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. Ini saya rasa bukan cara yang tepat ya teman-teman. Yang B. Mendokumentasikan dan menyebarkan di grup WhatsApp kantor. Ini juga kurang tepat. Yang C. Menghampiri dan menegur mereka. Oke, ini bisa. Yang D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. Ini saya rasa juga kurang tepat. Yang E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Ini saya rasa juga kurang tepat ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Menghampirinya dan menegur mereka. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Ini juga kurang tepat. Yang C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Ini juga kurang mengatasi masalah. Yang D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Oke, bisa jadi.
Yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Oke, saya rasa jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. A, saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Kurang tepat. Yang B, saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Oke, bisa jadi. C, pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. Kurang tepat karena harusnya kita optimis pada pekerjaan kita gitu ya. Yang D, saya meyakini loyalitas itu penting. Oke, bisa jadi. Yang E, saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Ini mengenai loyalitas, berarti yang E ini tidak tepat. Jadi antara jawaban B sama D, yang paling tepat itu adalah yang Do. Saya meyakini loyalitas itu penting, seperti itu ya. Soal nomor 10. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perusahaan kamu baru nikah setahun. Istrinya adalah seorang WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga itu terganggu sama sikap si WNA ini. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA, kalau para warga gak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA tidak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap gak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Ini kurang tepat ya teman-teman, harusnya si WNA ini juga tahu bagaimana adat istiadat di lingkungannya. Yang B, kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian atau arisan. Ini juga kurang tepat. Yang C, kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Oke, bisa jadi. Yang D, menasihati lagi si suami WNA ini kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Ini juga kurang tepat ya. Yang E, membiarkannya saja. Ini juga kurang tepat karena sebagai ketua RT harusnya kita menjamin ketenangan warganya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tidak memihak si WNA, juga tidak memihak si warga gitu ya. Tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Mungkin butuh waktu bagi WNA untuk menyesuaikan diri, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. Ini kurang tepat karena takutnya menyinggung perasaan orang yang sebelah gitu ya. Yang B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini juga kurang tepat. Yang C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Oke, bisa. Yang D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang datang. Ini juga kurang tepat karena takutnya menyinggung perasaannya. Atau yang E, mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Selagi kita bisa menghindari orang tersebut, maka kita bisa lebih baik kita mencari posisi yang lain seperti itu ya. Biar terasa enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Lanjut, soal nomor 12. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Yang A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Bisa. Yang B, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Bisa juga. Yang C, belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Bisa. Yang D, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ini juga bisa. Yang E, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman di mana pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan mudah dengan IT, seperti itu. Nah, untuk jawaban yang A, B, C, sama D, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja Anda, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Kamu seorang dokter umum di RS pemerintah, terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat. Apa yang akan kamu lakukan? A. Memberikan nomor antrian seperti pasien lain. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan anaknya sudah sekarat, takutnya terjadi apa-apa, seperti itu ya. Yang B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. Bisa jadi. Yang C. Menyuruh ibu tersebut mengantri. Ini juga kurang tepat, karena kan keadaannya sudah darurat.
Yang D memprioritaskan anak tersebut. Oke. Yang E membiarkannya saja. Tidak boleh ya teman-teman yang E ini. Nah, tapi jawaban yang paling tepat itu adalah menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Saat lagi kerja, datang teman dengan wajah cemberut mau curhat. Apa yang harus Anda lakukan? Yang A, dengerin curhatnya sambil bekerja. Ini kurang sopan karena kalau ada orang yang berbicara itu kita sebaiknya menanggapi atau mendengarnya seperti itu ya teman-teman. Yang B, bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dahulu, kalau sudah selesai bakal mendengarkan curhatnya sebaik-baiknya gitu ya. Ini kurang tepat karena ini meminta temannya untuk menunggu gitu ya teman-teman. Yang C, menghentikan pekerjaan dan mendengarkan curhatnya. Oke, bisa jadi. Yang D, bilang ke dia kalau kita lagi kerja dan tidak bisa diganggu. Ini juga kurang tepat. Atau yang E, tidak menghiraukannya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, menghentikan pekerjaan dan mendengarkan curhatnya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 15. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Apa yang akan kamu lakukan? Yang A, menerapkan dalam pekerjaan. Oke, bisa jadi. Yang B, memberitahu rekan kerja yang dekat saja. Ini tidak boleh, kita pilih-pilih teman gitu ya. Yang C, memberitahu saat rapat. Ini juga kurang tepat karena mungkin saat rapat itu ada pembahasan lain yang lebih penting gitu ya. Yang D, memberitahu ke rekan yang mau tahu aja. Ini juga kurang tepat. Yang E, memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Bisa jadi. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor gitu ya. Kalau ada artikel yang bisa membantu pekerjaan, siapa tahu banyak yang membutuhkan seperti itu ya. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan soal-soal mengenai manajerial. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.